Al-asma' halaman 31. Al-asma' allati tudnika min Allah Ta'ala hiya bi'ainiha tukhsika 'anillah. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ila Allah illa ala haddi amrillah. Nama yang engkau pakai, lafaz-lafaz yang engkau baca, allati tudnika, yang engkau rasakan mendekatkan engkau minallah, kepada Allah. Zikir Allah, Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Hayy Qayyum, itu hiya bi'ainiha, nama itu yang engkau baca itu sebenarnya juga tuksika anillah, juga akan membuat engkau berkurang dekatmu kepada Allah. Kalau orang asik dengan nama, asik dengan angka, Allah 1000 gitu ya, sibuk dengan angka, itu juga membuat orang jauh dari Allah. Ya. Berarti angka itu apa? Untuk latihan. Minimal 1000 kata Bu Aldomi. Jangan kalau udah 1000 terus berhenti. Itu cuma minimal. Di dalam kitab kalau sebut nama Allah 5000 nanti ada keramatnya. Ini yang bikin orang tambah jauh. Jadi karamah zahir yang muncul dari nama tuksika anillah, membuat engkau tambah jauh juga dari Allah. Nah, banyaklah orang nyampe di sini. Ya, asik kalau udah nyebut nama Allah bergetar. Nih lihat nih nama Allah. Emang sampai di situ doang? Emang itu nama Allah? Bukan. Ya. Kawan, pakai nama Allah baca hati kita. Semua. Emang, makom di segini. Emang bisa ente pakai nama Allah baca makom orang? Makom dia di sifat. Ente bacanya pakai asma, maka gak kelihatan. Dia gak duduk di situ, dia gak nyebut nama Allah. Emang berasa sih kalau begitu, kalau nyebut nama Allah, terus kita rasain, ini orang gak nyebut nama Allah, terhijab di situ. Padahal orang ini sudah sampai kepada sifatullah. Maka wali nama gak tahu wali sifat. Wali Allah yang sudah sampai pada nama tidak mengenal wali Allah yang sampai pada sifat. Apalagi zatiyun, kata Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, nggak akan dikenal wali sifat. Dan itu orang cuma satu setiap masa, yang zatiyun itu. Dan saya bukan orangnya, ya, saya bukan orangnya. Dan gak usah ngerasa GR juga antum orangnya, ya. Mana ada permata ngaku-ngaku, ntar dicolong sama Dajjal ente. Ya, kan orang ngaku-ngaku, ya. Ngaku dialah wali zat, ya salam. Zat pada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ilallah illa ala haddi amrillah. Ya. Oleh karena itu, ini perhatikan, supaya zikir asma itu tidak malah juga menghijab. Janganlah mendekat kepada Allah dengan nama-nama Allah itu kepada Allah kecuali sesuai dengan haddi amrillah, batas yang telah Allah perintahkan. Melalui siapa? Melalui mursyid. Jadi kalau mursyid sudah batasi, udah segitu. Misalnya, udah ganti zikir, ganti. Terus antum ngomong, kok setelah zikir diganti, zikirnya nggak enak ya? Nah, itu pengen turun makom lagi namanya. Zikir itu perintah, rasa bukan perintah. Rasa dalam zikir tidak mesti diperoleh, yang mesti antum peroleh itu zikirnya. Dapat rasa nggak dapat rasa, zikir terus. Baru disebut hamba Allah, bukan hamba rasa. Baru disebut hamba Allah, bukan hamba mukasyafah, bukan lagi hamba lihat alam-alam aneh, enggak. Emang kalau nggak dikasih rasa terus nggak mau zikir, nah, itu zikir syirik khafi di situ.
Apalagi rasa kita masih terbatas, terus coba-coba datang ke majelis orang terus bilang, di sini zikirnya gak ada rasanya, kayak mursyidnya gak usul. Ngapain ngomong gitu? Ente yang terhijab orang, ya ente salahkan. Ya, kurang ngopi gitu ya. Kayak gitu-gitu penting ya, penting. Jadi saya kemana-mana sampaikan ke teman-teman, dimanapun tempat tinggal ada majelis, ikuti, dan nggak usah merasa diri kita paling tinggi di situ, ya. Dan saya sampaikan di mana-mana, talqin kepada mursyid yang ada di tempat itu, benar nggak? Karena tempat kita udah nggak muat. Ya, benar. Itu satu yang pasti. Yang kedua, alhamdulillah saya dididik guru-guru saya, jangan nafsu nalkin orang. Tidak boleh nafsu bermurid. Ternyata ada nafsu di dalam nafsu. Ya, nafsu nalkin ini lebih banyak. Tanya sama Buya Aldomi. Ya. Kan baru kita izinkan secara mutlak setelah rasa-rasa itu bisa dikendaliin dengan izin Allah. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya, setiap Jumat kalau beliau sudah bilang datang talqin aja. Ya. Jadi mudahin itu namanya. Ya, semoga nanti yang di surau-surau yang kita bangun itu nanti talqinnya rutin. Tapi antum nggak dapat lagi talqin yang dulu berisyarat itu. Ya. Talqinnya sudah jadi wirid. Kalau dulu talqin itu warid langsung, talqin keluar, warid turun. Makanya sebelum-sebelumnya, periodenya ada fase-fasenya. Ya. Harus isyarat dulu. Ya. Karena itu menghancurin nafsiyah sebenarnya. Nafsiyah saya juga, ya, ego saya juga. Karena merasa berhak mentalkin itu loh berat. Yang mau dipikul nama Allah, terus kita merasa sok bisa mentalkin, ini gawat ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala selalu menjaga kita, alhamdulillah ya. Ini sudah dekat-dekat mau pemilu ya, kita doakan negeri ini Allah jaga. Amin. Allah kirim malaikat-malaikat rahmatnya. Amin. Meskipun ada yang mau bikin rusuh, ada yang bikin chaos apalah, ya, kita doakan semoga kalbu mereka Allah ubah menjadi ingin sayang kepada negeri. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita bacakan untuk negeri ini, untuk semua orang yang tinggal negeri ini, untuk orang yang tadi niat jahat semoga diubah jadi niat baik. Al-Fatihah. Ya benar. Masih 2 paragraf lagi dia. Lanjut 2 halaman. Ya udah berapa paragraf lagi deh untuk Buya Aldomi nih. Wa taqarrub ila Allah bi ghairi asma'illahi 'ainul wusul ila Allah fala yura al-'azizu 'azizan illa dhalilan wa la yura al-ghaniyyu ghaniyan illa faqiran fa asma'u hijabuhu wa min wara'iha asma'uka. Koyang di bawah Buyana. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, berarti kalau bukan nama Allah, nama kita. Kalau Allah Ghani, Maha Kaya, Maha Cukup, nama kitanya apa? Maha berkekurangan. Jika Allah Qawi, Maha Kuat, maka nama kitanya apa? Dhaif. Jika Allah Qadir, Maha Berkuasa, kita Maha Ajiz, Maha Lemah. Itu maksudnya. Jadi thariqah itu ada thariqah yang bolak-balik. Yang pertama thariqah sufi, yang kedua thariqahnya Khidiriyah. Thariqah Nabiullah Khidir ini dia dibalik, ya, dibalik. Lebih cepat orang usul kepada Allah nyebut nama Allah atau dia menghinakan dirinya kepada Allah? Lebih cepat mana? Tunggu dulu, ntar dulu. Emang menjawab-jawab ini. Cepat. Ya. Ntar gak ada yang mau zikir Allah lagi. Mendekatkan diri, saya nggak mau jawab dulu ya, biarin aja dulu. Biar antum pusing-pusing sendiri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, ainul wusuli ilallah, itulah sebenarnya juga jalan tembus wusul kepada
Allah. Engkau baca ya qawi, tapi engkau tidak membawakan nama dirimu yang lemah, maka tidak usul. Justru begini, aneh zikir ya qawi, orang yang nyakitin aneh pasti mati. Nah, hijab sudah tuh. Baca rotibul atos bukannya malah tambah dekat sama Allah, malah jadi atos, sombong dia. Ya, hati-hati, dikit-dikit aja tuh. Antum rajin-rajin sholat tapi merasa sok suci. Ada orang yang dijebloskan kepada maksiat tapi dia merasa hina. Kalau mereka zikir, mana yang cepat nyampe ke Allah? Yang merasa hina. Itu yang ditulis di kitab hikam. Jangan kamu putus asa dengan maksiat yang terjadi pada dirimu. Siapa tahu itu maksiat terakhirmu. Jangan sombong dulu, udah zikir malam ini, udah ngaji malam ini, siapa itu ngaji terakhirmu. Besok kamu maksiat terus. Nauzubillah min. Nah, kita berdoa husnul khatimah. Fala yural azizu azizan illa dzalilan. Maka tidaklah berzikir dengan nama Allah Aziz itu sampai usul kepada Allah kecuali engkau membawakan dirimu zalil yang hina. Wala yural ghaniyyu ghaniyan illa faqiran. Engkau tidak akan usul ke nama Allah yang maha kaya, maha berkecukupan kecuali engkau membawa kefakiran, kekurangan. Kalau diterusin gimana? Fala yura al-alimu illa jahilan. Engkau tidak akan mengenal Allah itu maha alim dengan ilmumu kecuali engkau merasa dirimu jahil. Engkau pulangkan ilmu itu kepada yang punya ilmu. Engkau tidak akan merasa dirimu soleh, bercahaya dengan kesolehanmu kecuali engkau pulangkan cahaya kesolehan itu kepada Allah yang maha bercahaya. Terus mau belagu apa kita? Kalau kayak gitu, mau belagu apa kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau antum masuk ke majelis orang manapun, pasti menikmati majelis itu, walaupun itu majelis fikih. Jangan lagi ada murid ribat ngomong gini, kajian orang ini kajian terhijab, kajian fikih. Emang ada ilmu bukan dari Allah? Ilmu fikih dari siapa? Ilmu Quran dari siapa? Ilmu akidah dari siapa? Semua ilmu dari Allah. Jadi antum hadir majelis mana aja, itu ilmu Allah. Orang yang bilang kajiannya kajian terhijab, justru dia yang terhijab karena dia menyaksikan ada ilmu dari selain Allah. Berarti dia syirik khafi dong. Ya, ada ilmu dari selain Allah, syirik khafi nggak? Dikit-dikit gitu ya. Fa asma'ahu hijabuhu. Tahukah engkau sebenarnya zat Allah itu dihijab mulai dari af'al, habis itu asma, habis itu sifat. Maka orang kalau zikir dengan nama Allah, Allahu, itu juga hijab. Wa min waraiha asma'uka. Di belakang hijab nama Allah itu ada hijab namamu. Namamu apa? Kamu yang gelap itu. Maka kita beda sedikit sama yin yang. Kalau yin yang kan di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Itu mungkin untuk nabi terdahulu, mungkin Nabi Lausy apalah namanya ya. Kalau kita enggak, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, begitu. Ya, kalau dibuat begitu. Ini gimana kalau dibuatnya ya? Kalau biasanya yin yang gimana? Begini ya? Begini kan? Sini, nah ini benar juga itu. Di dalam orang maksiat tuh ada hatinya yang benar. Dalam orang yang taat tuh pasti ada hati yang bernoda. Kalau kita enggak, kita yang begini. Hitam, agak hitam ya, warna biru. Begini. Putih, hitam. Di dalam putih itu ada lingkaran hitam. Di dalam lingkaran hitam ada putih. Begitulah berlapis-lapis. Kira-kira begitu ya. Selamat sesat ya.
tak terhingga itu. Tak terhingga. Emang Allah terhingga? Allah kan tak terhingga. Coba perhatiin. Itu nama engkau dekat sekali dengan nama Allah. Fa asma'uka hijabuhu, nama Allah itu hijabnya. Di belakang hijabnya ada nama engkau, dekat nggak? Wa nahnu aqrabu ilaihi. Nah, belum dirimu, namamu. Namamu. Allah namanya dekat kepada namamu. Itu. Mulai dari nama dulu. Maka nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya. Di belakangnya ada apa? Ada zulumat, ada kegelapan jiwa manusia yang lawannya aziz, zalil, lemah. Allah yang karim, di belakangnya ada jiwa manusia yang pelit. Karim itu kan pemurah, suka ngasih. Itu kan pelit orangnya, ya kan? Ya, sebaik-baiknya paling ngasih yang nggak merasa dikurang duitnya. Mana mau kebanyakan kita membagi sesuatu yang kita suka. Al-Karim itu yang dia bagi, itu yang dia suka, itu baru Al-Karim namanya, baru Abdul Karim. Kalau kita masih membagi yang kita nggak suka, wah ini duitnya udah jelek nih kasih gitu. Ya, makanannya, wah ini yang enak buat aneh yang itu belum karim itu. Belum karim. Orang karim itu dia berikan kehormatan dirinya untuk orang itu, kira-kira gitu. Itu karim. Ya, gimana? Belum karim kan kita? Kita belum karim. Fa asma'uka fi haqqika a'la liqadrika kama asma'uhu fi haqqihi a'la liqadrihi fa kama la yasilu ilayka illa bi asma'ihi kadzalika la tasilu ilayhi illa bi asma'ika. Al-wusul al-matlub indal ulama bila. Ini nama disebut ismul walaya atau ismul ibad, nama kehambaan, nama kewalian itu. Jadi setiap wali itu kepada Allah, dia mesti datang dengan nama-nama Allah, bersertaan dengan nama dia. Jadi kalau kita tulis tadi, mana nulisnya tadi? Allah Al-Aziz. Nah, kita datang pakai apa? Zalil. Apa arti zalil tadi? Begitulah kira-kira datangnya. Kepada Allah pakai nama Abdul. Kepada Allah yang Maha Alim dengan Abdul Alim atau Jahil. Abdul Alim itu jahil. Hamba Allah yang alim namanya apa? Jadi jahil nama kita. Dengan itu kita datang kepada Al-Alim. Maka orang yang tidak mengosongkan cawannya tidak akan diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum ke majelis mana? Misalnya lagi kemana, kampung mana, kota mana, ada orang majelis thariqat buat majelis, udah nikmati, mengamalkan sunnah Nabi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati itu kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka petiklah. Jangan kemudian jualan yang kita punya. Justru cicipi yang di situ, karena pemberian Allah di situ mungkin lain dengan yang tempat lain. Beda dengan yang engkau terima selama ini. Ya. Maka alhamdulillah kita nggak mau ngambil lapak orang ini ya. Kita dan saya ingat teman-teman, saya nggak nalkin di negeri orang kecuali izin mursyid syekh di situ. Permintaan kiai di situ baru saya talkin. Itu adab yang saya terima dari guru saya dulu sampai sekarang. Dan nggak ada taklid online, sorry. Bid'ah itu. Talkin ke online. Terus kalau ada yang menikmati talqin yang online itu, antum dapat berkah, tapi belum ditalqin. Karena syarat talqin ya, itu mubasyarah hadir, mesti hadir. Enak amat imam-imam terdahulu 5 tahun baru ketemu mursyidnya, berbulan-bulan jalan baru ketemu syekhnya. Inti pakai YouTube dong, aku udah talqin. Berguru boleh, saya berguru ke fulan lewat online boleh. Talqin dulu. Kok saya bisa nangis ya?
Ya dangdut juga bisa nangis kok. Lagu pop juga. Mungkin istighfarnya agak merdu kali. Ya. Sebagaimana fakama la yasilu ilaika illa bi asma'ika, sebagaimana dia tidak memberikan kesadaran usul kepada engkau kecuali bi asma'ihi, dengan namanya. Kadzalika la tasil ilaihi, demikian juga engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya. Ya, saya ulangi terjemahan ya. Fakama la yasilu ilaika illa bi asma'ihi, sebagaimana dia tidaklah mengenalkan dirinya kepadamu kecuali dengan namanya, maka demikian juga la tasilu ilaihi, engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya kecuali dengan nama-namamu tadi. Maka kajian nama rohani itu sudah ditulis oleh Imam Ibnu Arabi. Ini nama rohani ini. Itu yang kita sebut nama ruh. Ini yang kita sebut nama ruh. Nama ruh itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang pakai abad ya, disebut ismul walayah atau ism ubudiyah, nama kehambaan ya. Jadi apakah kita orang-orang awal yang menyebut isim ruh? Tidak. Asma itu jamak atau mufrad? Jamak, tunggal atau plural? Ism, ismani, asma. Asma berarti lebih dari dua, berarti jamak. Nama-namamu, nama kita ini banyak. Anggap paling gampang, ini paling gampang. Nama Allah yang antum kenal berapa? Minimal seseorang punya nama ke sana 99. Gitu toh? Ya bisa 100 ya. Kan macam-macam, ada orang bilang ke 100-nya apa gitu, repot amat. Ke 100-nya apa? Kamu, nama kehambaanmu apa? Maka itulah nama Allah yang ke 100. Ya. Kan banyak yang ngomong, ini rahasia, padahal dia nggak tahu. Muter-muter 2 jam ngomongin nama Allah yang ke 100 itu apa. Sulit amat sih. Nama ke 100 itu nama Allah yang mana kehambaanmu nyambung dengannya. Maka ada yang nama ke 100 itu, yang nama A bisa B, bisa banyak, bisa lebih dari 1. Itu cuma istilah aja ya. Kayak gitu repot amat ya. Yuridullah bikumul yusra, Allah itu pengen memudahkan, kok ente ingin menyulitkan orang. Bukan zatul buhti, bukan, itu istilah. Zatul buhti itu kadang bilang nama Allah itu zatul buhti. Zatul buhut itu istilah bahasa Arab, zat murni. Itu bukan nama, itu istilah dari ulama ya. Barangkali itulah ya teman-teman. Maka semakin banyak kita datang kepada Allah dengan nama kita, asma'una, itulah makom kita, makom kedekatannya dengan Allah. Jadi jangan berhenti di nama Allah, di balik itu ada nama kita ya. Temuin nama itu baru disebut usul. Nama kita kira-kira nama apa? Dan bisa jadi ada perubahan tambahan apa, wallahu alam bissawab. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua dan memberi kesadaran kepada rohani kita masing-masing dengan nama apa kita datang kepadanya ya. Nasallallahu al-afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma arifna bi asma'ika wa arifna ya Allah asma'ana ilaik bihaqqi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.